Oke, baik. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Chandra Heridianto. Saya dari UT Surabaya dengan NIM 0554919937. Kali ini saya akan membawakan tugas 3 dari basis data ya. Jadi ada dua praktikum yang akan saya praktekkan. Yang pertama adalah panduan instalasi VirtualBox dan yang kedua panduan praktikum transaksi basis data terdistribusi plus ya distribusi replika ke Ubuntu gitu ya. Sekaligus juga replika ke Ubuntunya. Nah, untuk tahap pertama saya akan mengikuti paduan praktikum instalasi dulu VirtualBox sampai Ubuntu ya gitu di sini. Di sini ada VirtualBox. Saya gunakan versi yang sama. Ini 6.150 karena saya juga lebih familiar dengan tipe yang lama. Untuk di paduan sendiri jelaskan hanya tinggal naik aja ya gitu. Karena untuk instalasi sendiri tergolong lebih mudah. Kita tunggu sampai selesai dan akan lanjut ke instalasi Ubuntu. Nah, setelah selesai kita bisa langsung start aja di checklist agar bisa langsung membuka VirtualBox-nya. Di sini sebenarnya saya sudah membaca ya untuk VirtualBox ini karena saya juga backgroundnya sudah pernah mencoba VirtualBox sebelumnya, virtual machine. Jadi selanjutnya kita fokus saja untuk prakteknya. Kita bisa new, di sini kita create Ubuntu ya karena kita membuat virtual machine-nya Ubuntu. Kita next, memori ini sebenarnya balik lagi ke kapasitas memori masing-masing. Terus 10 GB udah cukup. VDI, dynamic. Nah, di sini 10 GB ya tadi mau ngatur berapa untuk storage si virtual machine-nya. Satu create. Nah, untuk di panduan sendiri kita juga bisa masuk setting dan storage-nya diatur ke disk yang akan kita gunakan Ubuntu-nya. Di sini kita gunakan yang 20. Terus saya juga mau memastikan bahwa IP di sini sudah ada yang namanya VirtualBox Host Only Network dengan IP Windows saya 56.1. Oke, kita masuk ke di sini saya sistem dulu untuk menambahkan CPU-nya agar lebih cepat. Lalu masuk ke network, adapter 1. Ini kan pertamanya NAT, kita buat ke host only VirtualBox dan di allow all. Sebenarnya di sini kita nggak bisa ya kalau NAT. Kalau mau si VM-nya kita transfer internet dari Windows ke VM, kita bisa menggunakan bridge. Nanti dia akan mentransfer internet dari Windows ke Linux-nya. Nah, karena untuk paduan praktek kali ini saya akan menggunakan host only. Jangan lupa juga dicentang allow all-nya agar tidak ada masalah dalam ping nanti, dan ini adalah MAC address yang akan digunakan oleh si VM sendiri. Oke, storage-nya sudah, kita pakai Ubuntu 20, kita bisa langsung start. Nah, di paduan sini install Ubuntu yang akan saya ikuti mengikuti paduan adalah ini ya, untuk centang install third party, lalu untuk partition. Sesi partisi ini saya akan ikuti dari paduannya gitu. Kita setting manual menggunakan swap dengan total 737, lalu sisanya untuk root gitu. Begini akan nanti jadinya. Ini untuk proses instalasinya sedang dimulai. Kecil gitu. Sebenarnya agak kurang enak dipandang karena kecil. Nanti akan saya setting agar bisa lebih menyesuaikan dengan desktop saya. Oke, di sini kita bisa install Ubuntu. Keyboard layoutnya US ya, US bisa tes di sini untuk mengetik, lalu bisa kita continue. Lalu di sini install third party seperti di paduan.
continue, dan kita gunakan something else. Nah, ini adalah hard disk yang saya sisihkan untuk VM kali ini. Kita bisa klik new partition, continue, dan pilih free space-nya 737, ya kan, 737 primary dan menjadi swap area. Sisanya ini logical sama beginning gitu kan, menjadi ext4 dan kita mount as root. Sudah terpakai semua, kita bisa langsung install now. Maka akan ada peringatan untuk write the change disk. Kita continue aja. Maka kita terus where are you, kita pilih Jakarta. Untuk username kita setting begini, automatically login. Nah, untuk proses instalasi sendiri ini tergantung dari device masing-masing ya. Itu device masing-masing bagaimana kita men-setting berapa RAM dan berapa total CPU yang kita gunakan untuk Ubuntu kali ini. Maka kita akan tunggu prosesnya sampai selesai. Guys. Nah, ini dia nih, 8 game dibunuh. Oke, installation is complete. Maka kita bisa restart now. Dan dia akan minta untuk please remove the installation medium. Kita bisa remove di sini ya. Di sini sudah ter-remove. Lalu kita klik enter. Kalau mau remove kita bisa klik di sini. Lalu kita uncheck ya, uncheck untuk Ubuntu yang kita pilih dari tadi. Ini masih ya, masih kecil, masih nanti akan saya tambahi step. Oke, di sini kalau sudah begini sudah selesai. Kita bisa next 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 dan down aja. Saya akan masukkan insert additional CD image dan akan langsung run. Di sini saya untuk akan menginstalling mode additional modul ya biar jadi displaynya lebih pas dilihatnya. Lalu akan saya restart.
dan kita akan uji tes ping 6856. Kita siapkan dulu. Untuk IP di Windows masih sama 56T1. Nah, ini input untuk view-nya bisa lebih pas. Jadi bisa saya setengah begini. Nah, akan mengikuti paduan. Kita cek di sini wired sudah connected dia, dan kita cek IP-nya dia ada 110. Maka reply from dia sudah terkonek. Lalu kita coba tes ping dari sini. Ping 192.168.561. Sama hasilnya reply ada reply dengan baik ya. Berarti antara dua komputer ini sudah terhubung dari Windows dan virtual machine saya. Maka sekian untuk praktek paduan praktikum VirtualBox dan Ubuntu. Maka akan saya lanjutkan ke yang ini, yang kedua, yaitu transaksi dan basis data terdistribusi. Mungkin mohon izin Bu untuk saya cut dulu videonya agar menghemat juga dari recordnya agar tidak error gitu. Terima kasih, akan saya lanjut ke praktik yang selanjutnya. Oke. Halo semuanya, kita akan lanjut ke praktikum yang kedua, yaitu praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Kali ini saya akan mengikuti paduan praktikumnya. Untuk langkah pertama adalah commit ya. Jadi commit itu adalah sebuah perintah di mana akan menandakan bahwa komen yang kita ketikkan itu atau perintah yang kita ketikkan itu akan disimpan. Jadi begini ya, saya sudah membuka SMB ya, lalu dengan database rumah sakit, dengan daftar pasien yang sudah saya buat ini beberapa, mungkin lebih banyak dan nggak urut karena sebenarnya sudah membuat video semalam tapi error. Jadi di sini kita bisa praktek untuk commit ya. Jadi kita bisa masuk ke rumah sakit, kita bisa kasih rutin. Rumah sakit kita kasih dia rutin. Kita create new rutin. Untuk parameternya kita hapus dan ini kan saya namakan transaksi 1. Jadi saya akan menginput perintah untuk insert baru ya. Pasien dengan ID pasien, nama pasien, lalu alamat, jenis kelamin, dan penyakit. Values-nya di sini saya edit akan isi dengan 15 gitu ya. Dari 15 namanya Arjo, alamatnya Jalan Keputih Indah, dengan jenis kelamin Arjo itu laki-laki dan penyakitnya dia DBD. Di sini praktikumnya kita commit, kita akan coba dulu kalau kita input perintah tanpa yang namanya commit gitu kan. Sudah transaksinya bisa kita execute, maka akan ada yang nomor 15, dia ada Arjo gitu kan. Di sini perintahnya jangan jelas bahwa transaksi baru insert untuk pasien dengan ID 15 dengan nama Arjo. Tapi karena kita tidak menggunakan commit, maka pasien atas nama Arjo tidak akan terdaftar. Tidak akan terdaftar di sini karena tidak ada commitnya. Maka kita akan menggunakan rutin baru. Ini saya copy aja biar lebih cepat. Transaksi 2
Dengan hal yang sama, kita akan menambahkan arjo, namun kita akan menambahkan namanya commit di sini. Sebentar, salah. Commit dan kita go. Ya, transaksi kedua sudah berhasil dibuat. Saat kita execute, arjo di sini akan keluar. Dan karena kita sudah commit, maka di pasien juga akan nambah nomor 15 itu arjo. Begitu, jadi commit adalah untuk menyimpan perintah yang sudah kita buat. Lanjut, untuk selanjutnya adalah setelah commit ada yang namanya rollback. Pernyataan rollback itu digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi, apapun perintah yang saya buat di sini, saat saya beli dia rollback, perintah itu tidak akan dijalankan atau digugurkan. Kita coba menjadi transaksi 3 ya. Untuk rollback sendiri akan saya rubah untuk arjo tadi namanya. Change. Sini ya, sesuai. Ini. Update pasien, set nama gitu kan ya. Update pasien. Di sini pasiennya 3, tapi akan saya gunakan pasien 15 gitu. Set nama pasien sama dengan menjadi Danang. Menjadi Danang ya, gitu kan. Lalu di mana per tadi pasiennya itu 15 gitu. Terus kita input di sini rollback, select from pasien dan end. Coba pakai error, nah nggak error ya. Jadi transaksi 3 ini saya jelaskan adalah saya ingin mengubah nama pasien untuk dengan ID 15 itu mengubah menjadi namanya Danang. Karena ada perintah rollback, maka nomor 15 tetap Arjo gitu, tidak menjadi Danang karena rollback gitu ya. Di sini salah, ada typo BDB. Rollback sudah jalan. Di sini juga untuk paduan praktikumnya kita bisa modifikasi rollback dengan memberi 2 perintah. Saya akan coba saya namakan transaksi 4. Jadi di sini saya akan menambahkan orang pasien, lalu saya rollback dan yang update-nya arjonya akan saya ganti Danang, itu akan saya commit. Jadi insert into saya gunakan yang tadi, saya 15 dengan namanya Arju gitu ya. Gini. Cinta. Gini. Tapi saya akan rollback perintah ini dan saya akan set update di sini. Update update, jadi sama ya di sini. Update pasien dan di insert dan update pasien. Update form ya. Update pasien, set nama, ber-ID, commit. Begini. Nah, jadi untuk transaksi 4 ini saya ada modifikasi dari rollback dan commit gitu kan. Jadi untuk insertnya
nama ID 16 dengan cinta tidak akan dibuat dan akan rollback, dan pasien untuk Danang untuk 15 akan diganti dengan Danang. Bisa kita execute. Oh, ternyata duplicate. 16 ternyata sudah ada orangnya. Kita bisa save dan kita execute. Nah, 17 tidak masuk ya. Sebenarnya di sini 17 ID-nya. Dan untuk AL15 yang tadinya jadi dari Arjo menjadi Danang. Jadi perintah untuk add pasiennya di rollback digugurkan dan perintah untuk set update namanya dijalankan dan disimpan. Itu adalah modifikasi rollback dan kita masuk ke checkpoint. Checkpoint sendiri seperti membentuk sebuah tempat titik aman. Jadi saat kita rollback nantinya tidak akan mulai dari awal lagi. Kita bisa rollback ke checkpoint ini. Di sini ada 3 contoh ya, ada 3 insert, satunya membuat save point, yang kedua di rollback ke save point 1, dan yang ketiga di commit. Jadi yang tersimpan nanti hanya ada 2. Akan saya praktekkan transaksi ini. Salah rutin. Versi 5 kita drop, lalu kita bisa copy aja. Di sini 20. Cinta. Indah Kayangan. Jadi saya akan membuat satu keluarga. Cinta ini cewek ya pasti. Dengan keluhan patah tulang. Lalu kita buat di sini menjadi save point. Itu poin 1. Lalu yang kedua Cindy, namanya sama, cewek dan patah tulang juga. Lalu kita akan rollback si Cindy ini. Rollback to save point poin 1. Nah, yang ketiga adalah catur. Sama patah tulang, dan saya akan commit di sini. Jadi saya buat save point, terus rollback to save point poin 1 dan commit. Kita ini adalah checkpoint ya. Kita bisa go dan rutin sudah dibuat, langsung kita execute. Oh, 20 sudah ada orangnya ternyata. Satu, dua, dua, tiga. Oke, go dan kita execute. Maka yang terinput adalah 22 dan 23. Mengapa demikian? Gitu kan? Karena ID 21 Cindy di rollback dan balik lagi ke poin 1. Harusnya di poin 1 ini hilang semua kan gitu. Tapi poin 1 ini dia masih disimpan, lanjut ke catur. Maka yang disimpan hanya cinta dan catur. Begitu. Untuk panduan checkpoint sudah selesai dan kita akan lanjut masuk ke trigger. Trigger ini kayak sebuah perintah atau event untuk memicu perubahan di basis datanya gitu kan. Ada beberapa perintah dalam trigger, ada before insert, before update, after update. Di sini untuk membuat trigger sendiri kita disuruh untuk membuat tabel baru ya. Ada 2 tabel, obat dan transaksi obat. Maka akan saya buat dahulu read table, itu namanya obat.
Nah, di sini saya membuat dua tabel untuk tabel obat dan tabel transaksi obat. Obat dan transaksi obat. Lalu saya akan membuat obat ini sebentar struktur. Kita akan membuat relasinya ya, gitu kan. Jadi si obat pasien dan ID obat. Saya akan membuat indeks pada pasien dan ID obat. Kita bisa pilih dia menjadi indeks. Dan kita beri dia relasi. Saya masukkan lagi ke sini saja. Ini relasi yang sudah tersimpan di database saya. Jadi kita bisa tambahkan lagi obat dan transaksi obat. Relasinya sendiri itu ID pasien dengan ID pasien. Oh, kita coba lagi. Transaksi obat ya, di sini ID pasien dengan ID pasien. Lalu ID obat dengan ID obat. Nah, kita bisa save page-nya, maka sudah selesai untuk ID obat sama ID obat dengan ID obat dan ID pasien dengan ID pasien. Selanjutnya kita bisa klik untuk triggernya ya. Triggernya kita bisa di sini TG jual dengan mengikuti ini. Kita buat dia TG jual transaksi obat after dan insert. Insertnya sesuai dengan ini, update obat, set stok obat. Ini ya, update, terus obat, set stok sama dengan stok, new jumlah, di mana si ID obatnya ini nanti akan di-set menjadi new ID obat. Oke, untuk trigger kita sudah buat, maka kita bisa lakukan yang namanya insert trigger di sini. Jadi kita juga belum punya obat, kita bisa inputkan obat dulu. Sebentar, saya mau melihat dari, nah ini dia, kita bisa input obat dulu biar sesuai. SQL ya, insert into obat, di mana ID obatnya, lalu kode obat, nama obat, harga, dan stok. Values, di sini ID obatnya itu 1. Kita ikuti ya dengan paduannya. Sebentar. Obat pertama namanya amikacin. Lalu yang kedua itu adalah
amoxicillin ya, amoxicillin. Saya input 3 item untuk ke obat, maka obat ada isinya. Nah, kita bisa jalankan perintah untuk transaksi ini sendiri. Kita transaksi 1 dengan nama Mas Catur. Dia akan membeli betadine ya, badan harganya 7 ribuan. Totalnya jadi 14.000, 7.000 kan ya, dengan stok ada 5. Kita bisa go, maka akan ada transaksi baru dengan betadine. Ada obatnya 3, jumlah 2, dan yang obat betadine yang tadinya 5 akan sisa 3. Maka pada transaksi kita sudah selesai. Akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu replikasi. Kita akan lanjut ke praktikum selanjutnya yaitu replikasi. Jadi replikasi kita akan menyambungkan dari basis data di Windows, kita akan replikasi dia ke Ubuntu. Di sini Ubuntu yang sudah saya buat tadi kita bisa run. Kita tunggu sampai Ubuntu-nya bisa booting dengan benar dan baik. Oke, Ubuntu sudah bisa jalan. Kita cek dulu untuk konektivitasnya. Masih terrepli ya, masih terhubung. Kita bisa lanjut untuk proses replikasi. Proses replikasi sendiri yang pertama saya akan mengekspor ini ke database. Saya ekspor database rumah sakit ini dengan nama rumah sakit. Saya akan ekspor dia dan sudah ada di sini. Maka akan saya siapkan juga sebentar. Nah, di praktikum sendiri di sini kita memerlukan yang namanya flash disk ya. Untuk impor dari Windows ke Ubuntu, tapi di sini saya menggunakan flash disk, saya menggunakan ISO. Jadi saya akan membuat dulu ISO-nya. Oke, kita bisa lanjut di sini untuk replikasinya. Tahap pertama kita akan menggunakan konfigurasi pada Windows ya. Jadi kita masuk ke replikasi. Kita masuk ke home. Lalu replication. Di sini masih belum ada yang di konfigurasi ya. Kita bisa ignore all database dan replicate rumah sakit. Nah, selanjutnya kita bisa copy 4 kode ini, lalu kita masukkan dia pada config-nya my ini dari MySQL. Nah, kita bisa masukkan ke sini, lalu kita save. Setelah sudah kita bisa restart MySQL-nya.
Oke, sudah running dan kita bisa go. Nah, di sini show primary statusnya ada dan koneksinya masih belum ada ya. Itu jadi konfigurasinya kita sudah selesai. Kita akan lanjut ke konfigurasi pada user. Kita bisa menambahkan user. Kita masuk home, user akun. Nah, di sini akan saya drop dulu yang semalam. Nah, maka saya akan buat baru dengan nama Canora ya. Any host itu saya buat persen, karena persen tadi segala apapun IP yang digunakan Ubuntu yang akan nanti connect ke si basis data ini, dia akan diterima. Jadi kita nggak harus, kalau untuk mau mengetik, kalau kita mau khususkan, kita bisa input IP ini ke sini. Jadi hanya IP ini yang bisa mengakses basis data ini. Gitu. Jadi kalau takutnya berubah-ubah, saya akan gunakan persen saja. Setelah selesai, kita centang juga untuk replication client dan slave, lalu go. Oke, user akun Chandra sudah dibuat. Kita bisa lanjut lagi ke tahap berikutnya, yaitu konfigurasi pada Ubuntu. Nah, tadi ini kan dia menggunakan flash disk. Saya sudah siapkan untuk filenya menggunakan ISO agar lebih unik aja. Hari ini file DB dan ISO, buka, dia akan ke mount. Kita bisa kopikan dia ke dokumen. Nah, kenapa saya menggunakan SIMPP? Di paduan sendiri ada mengcopy dari rumah sakit, karena sebenarnya di sini OPT LMPP-nya dia sudah ada LMPP, sedangkan di Ubuntu yang saya install sendiri belum ada yang namanya LMPP di sini. Mau dicek di terminal juga tidak ada, begitu kan. Makanya saya menggunakan SIMPP aja. Lalu kita bisa install dulu si SIMPP yang sudah kita itu tadi, copy tadi, dengan ya pastinya kita merubah dulu perizinannya ya. Setelah selesai, kita bisa yang namanya sudo SIMPP. Lalu akan dimintain password dan akan jalan. Kita bisa forward next saja. Nah, ini dia baru akan terinstall di OPT LMPP, sedangkan di versi yang ini belum ada LMPP-nya, makanya saya install manual untuk SIMPP-nya. Kita tunggu proses sampai selesai.
Oke, SMPP-nya sudah selesai diinstal, kita bisa langsung launch. Di sini saya akan langsung menuju ke ini ya, saya akan panduannya untuk langsung ke sini. Karena rata-rata kurang bisa di situ. Nah, kita bisa cek untuk SMB-nya. Sudah running, kita bisa cek di browser. Sudah terbuka, kita bisa create new database dengan nama rumah sakit. Kita impor dari yang kita copy dari Windows dan kita akan impor. Nah, di sini ada error tapi rumah sakit tercopy karena MySQL-nya bilang dia menemukan 21 line gitu kan. Tapi expected-nya 21 tapi yang tercopy hanya 20. Ini karena perbedaan MariaDB dari Ubuntu dan Windows-nya. Tapi tidak apa karena yang tidak tercopy hanyalah si prosedurnya aja. Untuk semuanya masih normal. Untuk pasien juga masih banyak sama sesuai. Jadi yang tidak tercopy hanya prosedurnya saja. Oke, kita lanjut masuk setelah itu ke menu replication. Kita configure application. Nah, untuk server ID ini kita akan save dia. Ya, sesuai di sini server ID-nya kita save. Nah, kita isi ke config-nya di sini. Config MySQL, configure dan open config file. Ini akan ada loading dulu sebentar. Dia akan membuka yang namanya editor text. Kita tunggu sampai editor text-nya muncul. Oke, editor text sudah muncul. Kita cari server ID. Lalu kita pastekan server ID yang di Firefox tadi. Dan kita juga klik di sini, kita tambahkan replicate to DB rumah sakit ya. Kita bisa save, lalu kita bisa restart MySQL-nya. Oke, MySQL sudah selesai di restart. Kita bisa masukkan username yang kita sudah buat, passwordnya, hostnya, portnya, lalu kita bisa go. Nah, di sini sesuai dengan yang ada di panduan juga dia error arbitrary server gitu kan. Kita ditunjukkan untuk membuka yang namanya file di ini apt lmpp pmm-admin sama libraries, kita ditujukan untuk ke sana. Tapi saya tetap error. Mau sini dirubah false menjadi true. Jadi saya akan lompat ini langsung ke change master ini. Gitu kan. Jadi minta izin langsung lompat saja Bu karena hasilnya tetap error dan kita cari efisiensi agar tetap replikasinya bisa jalan. Jadi tinggal pusing gitu. Kita bisa ke opt bin dan kita buka.
Nah, di sini kita bisa untuk cek dulu tuh status slave-nya ya. So, status slave. Sorry. Saya keluar dulu. Mohon maaf, sebentar. Kita bisa show slave status G itu empty ya gitu kan. Terus kita bisa stop dulu slave-nya. Kita langsung inputkan change master to inputkan ini master hostnya. Untuk log file kita bisa cek di sini log filenya replication. Ini dia MySQL bin 000017 ya. Dan untuk master hostnya posisinya adalah 390. Setelah sudah kita inputkan titik koma. Oke, lanjut kita start slave ya. Dan kita coba show slave status. Di sini sudah running. Ayo runningnya yes, maka di sini juga kita bisa refresh. Maka kita lihat si replikanya dia yes dan yes. Kita juga bisa cek di sini, kita akan lakukan replay refresh. Maka show connectednya ada server ID yang connect. Nah, di paduan sendiri saat kita sudah connect, kita akan menambahkan obat demam dan obat flu. Harga flu 2.000, 1.500 ya. Insert into obat, ID obat. Jadi kita bisa cek ya. Karena kita menambahkan 2, saya akan copy aja. Di sini 4 ya berarti. Obat demam. Lalu harga untuk obat demam adalah 1.500.
Di sini for dulu ya, kita samakan dengan 2000. Stoknya ada 10. Lanjut. Oke, sudah di sini sudah terisi. Kita coba lihat. Maka flu dan flu. Oh, sorry. Kita bisa edit. Untuk yang atas namanya flu, yang bawah namanya demam ya. Maka di sini harusnya otomatis terganti menjadi obat demam itu. Jadi replikasinya berhasil. Lalu lanjut kita akan membuat transaksi juga ya. Transaksi kita cek di sini, saya akan membuat transaksi baru dengan 4 to mark. Dia beli obat demam 10 biji, berarti 15.000. Go, saat ini kita masuk, dia akan ada di sini ID 4. Dia membeli 10 biji, total 15.000, dan obatnya yang tadinya 100 menjadi 90. Sama 90 dan 15.000. Jadi sudah selesai dari praktikum replikanya. Videonya ada 3 part dan saya edit satu persatu, nanti akan jadi saya gabungin. Semoga apapun yang terjadi, anak-anak lain, untuk teman-teman lain juga bisa melihat dari praktikum gitu kan. Jadi banyak saya temuin di luar karena bingung untuk replikasinya gitu kan. Replikasi daripada di paduan juga sudah tercantum step by stepnya gitu. Bahkan saya juga menemukan bahwa di paduannya ada sedikit error sedikit, dan tapi next stepnya malah langsung bisa. Jadi kita pemahaman lebih baik lagi untuk paduan prakteknya. Nah, maka selesai di sini praktek replikasi virtual, kita penginstalan VirtualBox pertama, lalu transaksi dan distribusi basis data, lalu replikasi dari Windows ke Ubuntu. Saya sudah selesai kerjakan. Semoga ilmu-ilmu yang saya dapatkan bisa berguna untuk masa depan, dan ya, untuk tutorial kali ini kita akan mendapatkan nilai yang lebih baik dan memuaskan. Bahkan untuk UAS juga kita bisa mendapatkan nilai yang baik dan memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.